pajak menganjurkan atau menawarkan produk sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Ya. Jadi diingat ulang, reklame itu adalah apa, Anlis? Suatu karya seni rupa yang bertujuan menginformasikan, mengajar, menganjurkan atau menawarkan produk sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Ya. Nah, kita masuk pada pembelajaran 3, yaitu dampak pelaksanaan tanggung jawab. Namun sebelumnya itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, yaitu dengan kegiatan membaca, siswa dapat yang pertama, siswa dapat menyebutkan dampak pelaksanaan tanggung jawab. Ya. Jadi setelah membaca, yang pertama tujuan kita adalah siswa dapat menyebutkan dampak pelaksanaan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, siswa dapat menemukan ide atau gagasan utama. Itu tujuan pembelajaran kita di siang hari ini. Pelaksanaan tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Akan ada kawan yang tidak nonton bukan tidak, tapi akan ada emosi atau tapi kalau sudah lagi mereka itu. Jadi tunggu nanti teman emosi baru dilaksanakan. Tidak. Hah? Bagaimana? Menurut Alis apa itu tanggung jawab? Ya? Yang lain? Sabda? Apa itu tanggung jawab Sabda? Tadi yang Rafael bilang sudah agak benar. Boleh tunggu nanti yang kita masuk masih boleh tanggung jawab. Ya, kontak dengan kemudian sebagaimana di dalam kesadaran warga setiap warga negara dan tidak masing-masing. Ya, dan diri masing-masing. Ya, coba lihat di halaman 98 tentang gambar apa itu yang kalian lihat? Loket pembayaran pajak kendaraan. Loket, cuma ada loket yang kalian lihat? Dan orang jaminan Orang apa itu? Nanti membayar pajak. pajak. Coba baca Rafael yang di atas. Yang pada kali itu Ya. pagi itu Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Dan membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Pajak, membayar pajak. Tujuannya apa? Membayar pajak agar uang itu bisa digunakan untuk sekolah, Membuat sekolah, apalagi? Jalan, apalagi? Rumah sakit. Jadi tujuannya untuk pembangunan ya, pembangunan yang ada di negara Indonesia. Kalau nanti membayar pajak, apa yang terjadi?
tidak membayar pajak, apa yang terjadi? Hah? Pasti pembangunan yang ada di negara Indonesia akan terhambat. Jalan Jadi yang rusak masih tetap rusak. Bangunan sekolah belum jadi. Masih banyak sekolah-sekolah yang rusak. Dengan kita membayar pajak berarti kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Yang dilaksanakan ayam itu sudah benar atau belum? Sudah. Ya. Jadi kalau untuk kalian yang punya pajak itu boleh pajak bumi dan bangunan. Yang punya motor tiap tahun harus membayar pajak. Jangan tidak dibayar. Begitu juga dengan pajak bumi dan bangunan. Nah, coba kita di halaman 99. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Saya coba baca dari paragraf pertama. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak baik, positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat tersebut tidak akan pernah terwujud. Ya, di paragraf pertama itu pelaksanaan tanggung jawab memiliki berbagai dampak. Bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Kalau tidak membayar pajak berarti dia mengarah ke dampak negatif. Kalau terus rajin membayar pajak berarti dampak positifnya ada. Dampak positifnya itu sudah situ dibilang warga negara Memiliki berbagai dampak baik positif. warga negara akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat menjadi sejahtera. Kalau tidak membayar pajak berarti tidak sejahtera. Masyarakatnya tidak akan sejahtera. Pembangunan jalannya tidak jalan. Mau ambil dana dari mana? Dana yang dipakai itu dari kita membayar pajak. Berikut. Ya. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa, misalnya untuk membangun jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat tanggung jawab membayar pajak tepat waktu, akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi di bagian paragraf kedua itu membicarakan tentang contoh pelaksanaan tanggung jawab. Contohnya apa saja di situ? Tanggung jawab. Ya. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak Ya. tepat waktu. Ya, melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Tadi sudah dibilang membayar pajak untuk pembangunan fasilitas umum. Untuk apa lagi? Jalan ya? Apa lagi anu? Ya, sekolah ya, ini fasilitas umum. Rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga. Ya. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antara pemeluk agama, suku, ras, dan budaya, mengembangkan sikap keluarga dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat, akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan teram, sehingga negara akan semakin kuat. Ya, di paragraf ketiga itu tadi selain membayar pajak, tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menjaga itu berarti negara kita semakin kuat. Kemudian paragraf keempat. Tanggung jawab tidak hanya
tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain manfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Hemat dalam manfaatkan sumber daya alam serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tepat, menjaga kelestarian, menjaga kelestariannya. Sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya melaksanakan peninjauan kembali dengan pembibitan menjadi kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelestarian. Hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil Habitat laut laut saat menikmati keindahan alam laut. Sabda banyak membaca. Sabda membaca masih tak berhenti. Nanti kamu hasilnya dia baca undang-undang supaya lancar. Ya, di program keempat tadi bentuk pelaksanaan tanggung jawab selain yang pertama tadi apa? Membayar pajak. Yang kedua tadi apa? Menjaga apa? Persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga apa tadi? Yang dibaca tadi, yang di program keempat, bentuk tanggung jawabnya kita sebagai warga negara. Bentuk tanggung jawabnya kita sebagai warga negara. Menjaga kelestarian sumber daya alam. Berikut program ke-5. Pada kenyataannya masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan tidak dan sungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta menyelamatkan bangsa dan negara antara lain korupsi, kriminalitas dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan tersebut sudah seharusnya dilakukan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan sama di kemudian hari. Ya, di program ke-5 itu yang digarisbawahi itu contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa negara, antara lain korupsi. Bagaimana itu? Mencuri uang negara. Curi bagaimana? Mengambil, memakai sendiri. Ya, tanpa izin. Itu harus korupsi. Harus korupsi. Nah, misalnya dalam satu kelas ada yang tujuh bendahara, uangnya dia ambil, dia pakai untuk dia buat padahal sudah kesepakatan itu untuk uang kelas. Uang kelas itu digunakan untuk pembelajaran yang ada di kelas. Membeli sapu plastik, membeli TPK, karton, ya. Tapi
bendaharanya ini ditunjuk, dia pakai sendiri, dia ambil untuk berjajan. Berarti dia sudah korupsi, itu namanya korupsi. Kemudian kriminalitas dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, itu contoh daripada tanggung jawab yang tidak perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian paragraf terakhir, paragraf ke-6. Elsa, baca Elsa. Sebagai warga negara kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu diri sendiri, misalnya sebagai pelajar selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya menerapkan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar yakni keluarga dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Ya, jadi sebagai warga negara kita harus selalu bertanggung jawab. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari lingkungan keluarga. Misalnya dikasih tugas dari orang tua, terus harus laksanakan. Tugas yang setiap hari yang kalian laksanakan di rumah apa? Cuci piring. Apa itu sudah dilaksanakan? Sudah. Laksanakan dengan tanggung jawab. Ya, apalagi? Nyapu. Ya. Pelaksanaan tanggung jawab kita sebagai warga negara tadi apa saja? Tanggung jawab sebagai warga negara membayar Membayar pajak. Apalagi? Sabda. menjaga kelestarian bangsa, menjaga kelestarian sumber daya alam, Menjaga kelestarian sumber daya alam. Apalagi? menjaga persatuan bangsa Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu bentuk pelaksanaan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Ada dampaknya, ada dampak yang baik, positif, ada dampak negatif. Kalian sudah tahu apa dampak negatifnya? Salah satunya apa, Elsa? korupsi. Kalau tidak membayar pajak. Membayar pajak, jalan-jalan akan tidak selesai, akan terhambat. Apalagi, Elsa? Dia akan sekolah, dia akan mendapatkan negara untuk renovasi. Ya, kalau tidak menjaga menjaga kerukunan antar bangsa, yang terjadi apa? Berdampak. Ada dampak negatifnya, dampak Ada negatif. masyarakat akan jadi sejahtera. Dampak negatif berarti yang tidak baik. Oleh itu baik, Apa dampaknya? masyarakat tidak akan rukun. Masyarakat tidak akan rukun. Apalagi? Anis. Hah? Masyarakat tidak akan rukun apa lagi? Tapi kalau dia dilaksanakan, yang terjadi apa? Dampaknya apa? Masyarakat akan menjadi sejahtera. Masyarakat akan menjadi sejahtera. Apa lagi? Negara akan menjadi Kuat. kuat. Ya, kemudian sumber daya alam. Menjaga kelestarian sumber daya alam. Kalau terus tidak menjaga, apa yang terjadi? Banyak sampah-sampah. Banyak sampah. Hewan sebetulnya hewan akan punah. Hewan akan punah. Apalagi? Banjir. Banjir, Longsor. karena longsor. Kenapa sampai bisa kena longsor? Karena tidak ada sampah. Karena realisasi untuk menghilangkan. Ya, itu dampak daripada pelaksanaan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, lihat di halaman 101. Sudah lihat? Nah, itu kita mencari gagasan. Tahu tuh gagasan? Tahu. Apa itu gagasan? Sama dengan ide pokok. Ide pokok itu ide yang disampaikan oleh penulis menjadi pokok pembahasan dalam paragraf tersebut. Jadi setiap paragraf ada ide pokoknya. Lihat di paragraf pertama. Coba lihat ulang di paragraf pertama. Ya. Di paragraf pertama, Dampak pelaksanaan tanggung jawab. gagasan utamanya apa? Memiliki sebagai dampak baik dan dampak negatif. Apa? Dampak pelaksanaan tanggung Ya, jawab. di paragraf pertama
paragraf pertama, gagasan utama ya. Ada gagasan utama. Ada informasi. Orang lihat di sini. Penting. Orang lihat sama dari sini. Ya. Coba perhatikan. Kita menemukan ide pokok atau gagasan utama yang ada pada paragraf yang berjudul dampak pelaksanaan tanggung jawab. Nanti kalian buat apa namanya? Tabel. Ya. Jadi ada berapa paragraf di situ? Ada 6, paragraf 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Coba lihat dulu di paragraf pertama. Guru kasih dari paragraf pertama. Paragraf pertama, dari gagasan utama apa? Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Dampak Pelaksanaan tanggung jawab. ya, betul. Dampak Pelaksanaan pelaksanaan tanggung jawab. tanggung Jawab. jawab. Informasi penting. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Bagaimana? Pelaksanaan Tanggung jawab sebagai warga negara ya, memiliki dampak positif dan negatif. pelaksanaan dampak tanggung jawab Sebagai sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. positif Dan negatif. dan negatif. Ini untuk paragraf pertama. Jadi setiap paragraf punya gagasan utama. Di paragraf pertama tadi gagasan utamanya adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab. Setelah itu kita cari informasi pentingnya. Pelaksanaan dampak tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Nah, sekarang coba kalian buat cari gagasan utama yang ada paragraf kedua, 3, 4, 5, dan 6. Paragraf pertama tidak usah langsung paragraf kedua. Silakan. Berarti sudah berdua. Iya.
Ya, mulai dari Elsa. Elsa silakan jawab untuk paragraf kedua. Ya, di paragraf kedua. Informasi penting. Ya, coba lihat yang jawabannya Elsa. Jawabannya Elsa dan gagasan utama untuk paragraf kedua. Contoh pelaksanaan tanggung jawab. Contoh pelaksanaan tanggung Jawab. informasi penting. Informasi penting. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Ada yang sama? Hah? Ada yang sama dengan jawabannya? Ada. Ada. Contohnya. Coba angkat tangan. Yang sama. Contohnya. Alika beda? Ya? Hanya gagasan utama. Kalau informasi penting apa? Kami ada contoh guru pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, itu contoh pelaksanaan tanggung jawab Tapi ada yang contoh. warga negara. Jadi dari informasi penting dari itu tidak ada. Alika punya apa? Lebih informasi penting. Dampak positif dan negatif itu di paragraf pertama. Kalau dampak yang kedua. tanggung jawab itu ada di paragraf pertama. Guru, Paragraf kedua tidak ada. Jadi ikut Rafael. Benar ini jawaban? Benar ini jawaban? Benar. Silakan buat Elsa. Kemarin contoh. Contohnya. Berikut nomor 23. Bu Guru hapus saja ya. Yuk. Guru Paragraf kosongnya. 3. Guru kosongnya sama nomor 4 saja. Kenapa salah? Sudah tahu nomor 4. Pikir. Langsung pikir. Ya. Oh, ya Pak Guru. Ada yang bisa pisah. Nomor 4 cuma satu yang sama. Paragraf ke 3. Tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban. Menjaga persatuan bangsa. Menjaga persatuan
persatuan dan kesatuan. Yang harus ketahuan kan Pak. Persatuan bangsa. Oh, jadi siapa mana? Boleh rencanakan saya. Ada yang sama dengan apa yang punya di penjelasan utama? Saya yang sebenarnya tidak beda. Beda? Bedanya di mana punya? Tapi beda Bu. Kenapa? Itu nomor 3. Nomor 3. Salah. Benar kamunya. Apa doanya? Semakin kuatnya suatu negara. Semakin kuatnya suatu. Itu tanggung jawab. Nomor 3 Ya. itu tanggung jawab. Artinya itu bentuk tanggung jawab menjaga persatuan bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga persatuan bangsa merupakan bentuk tanggung jawab sama. Sama. Berikut, diberi pemahaman ini. Sama. Oh, ada dulu penting satu. Iya, mulai dan tahu aku. Ini sama. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya satu negara. Ya, benar. Berikut paragraf keempat. Lanjut paragraf keempat. Itu kan buku-buku. Bentuk tanggung jawab warga negara berdasarkan lapisan budaya.
Warisan budaya bangsa. Sumber. Ya, kita lanjut. Ibu guru bagi dua kelompok. Rafael sama Elsa, seperti biasa Rafael sama Elsa. Yang ini bagi 3 kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya.
sebagai warga negara. Ya, itu kita bisa lihat di halaman 102. Di halaman 102 coba buka. Itu ada tabel. Ada tabel yang perlu kalian ikuti, tapi diskusikan dengan teman sekelompok. Sebagai pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian dampak tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampaknya apa? Dampak yang ditimbulkan berlangsungnya pembangunan bangsa. Ya. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompok agar supaya kalian bisa isi yang ada di halaman 102. Ini donat di mana? Ya. Yang tertulis itu Yang paling di dampak pelaksanaan. Nah, ini. Ya. Tulis itu orang. Iya. Pakai kemarin. Ini. Iya. Tadi kan saya ya. Buah, semua buah. Oke. Didiskusikan dengan teman. Misalnya. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, kemudian dampak yang ditimbulkan apa? Kemudian contoh yang pertama, melaksanakan kewajiban membayar pajak. Apalagi, Rafael? Melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Menjaga kelestarian. Ya, itu salah satunya. Dampaknya apa? Dampak akibatnya apa? Kalau telah melaksanakan kamu punya kewajiban itu dengan penuh tanggung jawab, dampaknya apa? Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak negatif itu kalau kita tidak laksanakan, itu akan menimbulkan pasti dampak negatif. Kalau dilaksanakan, dampaknya pasti ke arah positif, yang baik. Silakan dia berdiskusi dengan teman satu kelompok. Tadi kan sudah belajar tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab itu sebagai warga negara apa saja sudah disebutkan tadi. Nah, dampaknya apa? Biasanya akibat, dampak itu akibat yang ditimbulkan. Berdiskusi dengan teman satu kelompok. Esa punya bukan dengan Tole, Elsa dengan Rafael. Langsung di nomor 2, diskusikan dengan teman. Apa kewajiban? Apa pelaksanaan tanggung jawab kedua? Apa pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara apa saja? Baru tentukan dia punya ya dampak atau akibat yang ditimbulkan. Dan dulu apa saja dia punya pelaksanaan. Diskusi dengan Elsa. Berdiskusi dengan Elsa. Berdiskusi dengan Elsa. Bagaimana? Nah,
Bisa kelompoknya bisa. Apa-apa saja pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Sabda. Selain tadi melaksanakan kewajiban membayar pajak, tadi akan disebutkan apa saja. Gue yang ngomong seperti ini, aduh, jawaban kayak kamu dengan saja. Positif kan ya? Kalau melaksanakan berarti dampak yang ditimbulkan pasti yang positif, yang baik. Misalnya membina kerukunan, ya, saling membina kerukunan sebagai warga masyarakat. Dampaknya apa? Kalau kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab berarti akan berakibat yang positif. Kalau yang tadi melaksanakan kewajiban membayar pajak. Kalau melaksanakan kewajiban kita untuk membayar pajak, dampak yang ditimbulkan berlangsungnya pembangunan bangsa. Kalau saling membina kerukunan sebagai warga masyarakat, dampaknya apa? Diskusi dengan sabda. Apalagi? Diskusi dengan Elsa. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Apa tadi? Membayar pajak. Boleh?
Kalau rumput jalan di sini. Iya. Apalagi selain membayar pajak? Penggunaan gotong royong. Ya, gotong royong. Masyarakat Apa ya? Iya benar. Benar tanggung jawab gotong royong. Dampak timbul. ya silakan. Itu udah Pelaksanaan ini ya, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga. sebagai warga dalam melaksanakan Dalam melaksanakan dampak yang ditimbulkan apa tadi? Hah? Dampak yang ditimbulkan? Jadi lingkungan jaga Ya. tanggung jawab sebagai warga dalam melaksanakan gotong royong. Lagi. Apalagi selain itu gotong royong, apalagi? Apa itu dia? Melaksanakan gotong royong, apalagi? Menjaga kelestarian sumber daya alam. dampak yang ditimbulkan apa? Sabda kalau menjaga sumber daya alam akan Menjaga kelestarian sumber daya alam. Apa yang berdampak? menjaga kelestarian Apa yang berdampak? kelestarian alam. Sumber daya alam. Menjaga kelestarian sebagai alam. Ibu Ya, menjaga kelestarian alam. sumber daya alam. Berdampak apa?
Jadi mereka saya selesaikan. Nanti mereka kalau apa baru sih. Kalau juga kelestarian sumber daya alam, sumber daya alam akan terjaga dan gampang. Dampak berakibat, bukan DP cara menjaga, DP dampak, DP akibat yang ditimbulkan. Apalagi itu menjaga kelestarian baru di bawah atau menjaga Ada berapa pelaksanaan untuk tanggung jawab di situ? Iya. Guru, Satu lagi kelompok sana. yang menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa lain Ada. Oh itu nanti bilang jauh oleh satuan dan kesatuan bangsa. Ini apa? Apa sudah? Oh, iya. Boleh? Akibat yang ditimbulkan apa? Kesatuan. Ya, nah. Kesatuan. Sudah kelompoknya Bangsa. bangsa. Oke, anak cek lagi dulu kan. Menjaga persatuan dan kesatuan. Kelompoknya anu sudah? Nomor 5. Kelompoknya Rafael sudah. Coba sedikit kelompoknya Andi. Dampak yang ditimbulkan ya, dampak yang ditimbulkan. DP akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan tanggung jawab itu yang kalian sebutkan. Dampaknya apa-apa saja? Jadi mau lagi buku sapunya. Jadi agamanya, iya betul. Agar warganya lagi rukun. Ya. Sapunya lagi. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar warga menjadi rukun. Tapi ini berarti beda dong.
kelima apa? Pemanfaatan sumber daya alam. Ya, ini kelompoknya siapa? Rafael belajar di sini. Dia punya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian dia dapat yang ditimbulkan. Yang pertama, dari situ saja, di situ saja. Iya. Yang kelompok yang analis, dia kan sudah selesai kamunya enggak? Yang pertama, menjaga kelestarian sumber daya alam dan dampak yang ditimbulkan, tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut. Habitat laut akan terjaga. Dan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara bagian 2, menjaga kerukunan antar umat beragama. Dampak yang ditimbulkan membuat masyarakat menjadi aman dan tentram. 4, memanfaatkan sumber daya alam. Dampak yang ditimbulkan sumber daya alam akan terjaga. 5, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak yang akan ditimbulkan suatu negara akan menjadi kuat. Ya, usaha buat kelompoknya. Rafael. Bu, punya Menjaga kelestarian sumber daya alam. Habitat laut akan terjaga, berarti kita menjaga sumber daya alam yang ada di laut ya. Kemudian menjaga kerukunan antar umat beragama, membuat masyarakat menjadi aman dan tentram, berarti aman dan damai. Ya, itu hidup. memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Sumber daya alam akan terjaga. Dampak yang ditimbulkan. Kemudian yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, negara akan menjadi kuat. Kalau untuk menjaga keamanan, menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa, negara pasti akan menjadi kuat. Apapun yang datang bisa dihadapi. Kelompoknya Ali, silakan di depan. Bu, nomor 3 dan 5 siapa? Biar beda, karena kan Ya, coba dibacakan dulu. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang Pertama, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga dalam pelaksanaan gotong royong. Dampak yang ditimbulkan, lingkungan akan menjadi bersih. berikut. Betul itu kelompoknya anak. Rafael? Betul. Sudah melaksanakan gotong royong. Tanggung jawab dampak yang ditimbulkan tadi apa nanti? Yang ditimbulkan, lingkungan akan menjadi bersih. Lingkungan akan menjadi bersih. Benar itu? Benar atau ada lain? Selain lingkungan menjadi bersih. Ya, berikut yang kedua. Yang Ketiga. menjaga kelestarian sumber daya alam. Dampak yang ditimbulkan, sumber daya alam akan terjaga. Ya, berikut. Yang keempat,
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak yang ditimbulkan adalah manusia akan hidup rukun. Ya. Yang kelima, manfaat sumber daya alam dengan dampak yang ditimbulkan adalah sumber daya alam akan terjaga. Memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Kemudian dampak yang ditimbulkan Sumber daya alam akan terjaga. akan ya. Kumpul sini. Mana buat kelompoknya ini sekarang? Good night. Good night. Ini yang punya. Tapi empat beda. Ya, agar keluarga menjadi rukun sama manusia. Ya. Ya. Apa tadi dampak pelaksanaan tanggung jawab yang pertama? Menjaga kelestarian sumber daya alam. Menjaga kelestarian Sumber sumber daya alam. Apalagi? Menjaga kerukunan antara bangsa beragama. Ya, apalagi? Selain itu, Memanfaatkan sumber daya alam. memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Selain itu apa lagi? Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Ya, menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ada dampak. Kalau kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, pasti dampaknya akan yang baik. Tapi kalau kita tidak laksanakan, misalnya tadi, tidak menjaga kerukunan bangsa. Kalau pelaksanaan tanggung jawabnya dia tidak laksanakan dengan tidak menjaga kerukunan bangsa, yang akan terjadi apa? Akibatnya yang akan terjadi apa? Masyarakat akan menjadi tidak akan sejahtera. Kalau terus tidak rukun, terus tidak melaksanakan, ya. Kalau kita tidak menjaga kerukunan, apa yang terjadi? Pertengkaran, perkelahian. Tapi kalau kita laksanakan kerukunan itu dengan baik, maka dampak yang ditimbulkan adalah warga menjadi aman dan damai. Ya. Ada yang bertanya tentang pelajaran hari ini? Sudah mengerti? Enggak. Sudah? Enggak. Sudah sampai ada lagi pertanyaan? Ya. Ibu guru tutup pembelajaran kita di hari ini. Siapa yang berdoa? Siapa saya? Nah, Rafael yang berdoa. Ini dulu baru berdoa. Dan kalau kita sudah belajar, kita akan menutup pelajaran kita sampai kalian kembali ke sini. Belajarnya lagu dan Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kuduskanlah namamu, tatalah kerjaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan.